Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberi pengarahan kepada para kepala daerah seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka menghadapi berbagai tantangan global saat ini. Berikut arahan Presiden Jokowi kepada 193 penjabat yang hadir di Istana. Jaga stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok utamanya. Pantau harga real di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah, lakukan intervensi, seperti tadi saya sampaikan, subsidi angkutan bisa dilakukan. Yang kedua, urusan dampak super El Nino bagi penurunan produksi komoditas utamanya bahan pokok di daerah Bapak Ibu semuanya. Betul-betul harus dilihat. Meskipun ini sudah mulai hujan, tetap saya perlu sampaikan waspadai potensi kebakaran. Masih kecil segera selesaikan. Kalau kira-kira diperkirakan tidak mampu menyelesaikan, segera sampaikan ke BNPB pusat. Hati-hati mengenai ini. Yang ketiga, yang namanya pertumbuhan ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya investasi, yang namanya iklim investasi. Bantu investor, utamanya dalam pelayanan perizinan. Jangan sampai urusan izin sampai berbulan-bulan. Izin itu supaya Bapak Ibu tahu, di Uni Emirat Arab, enggak ada 30 menit jadi. Selesai. Tidak ada 30 menit sudah selesai, sudah jadi. Dan itu saya alami, itu sudah 23 tahun. Saya investasi di sana, saya datang ke kantor perekonomian, datang menyerahkan syarat, Bapak pergi ke gedung sebelah, ke notariat, saya ke sana, tanda tangan. Di sana suruh balik lagi, Bapak balik lagi ke meja yang tadi Bapak datang, saya datang, izin sudah diberikan. Saya bisa bangun pabrik, membuat kantor, membangun showroom, semuanya bisa, membangun gudang, semuanya bisa. Tidak ada 30 menit. Gimana kita mau bersaing kalau izin masih berbulan-bulan? Meja ini, meja ini, meja ini, meja ini, meja ini. Seperti itu yang Bapak Gubernur, Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota selesaikan. Karena investasi itu rebutan, semua negara sekarang ini rebutan. Dalam rangka apa? Pertumbuhan ekonomi negaranya. Rebutan, nah, sudah masuk ke sini kok malah kita buat ruwet. Kita yang membuat mereka bisa balik badan. Sederhanakan prosedur, fasilitasi, jaga tata kelola. Jangan ada pungutan. Karena ini juga akan membuka lapangan kerja. Kenapa direbutkan semua negara? Karena investasi itu membuka lapangan kerja. Yang keempat, alokasikan untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial. Kalau kondisi seperti ini, harga beras naik, Bapak Ibu semuanya keluarkan yang namanya bantuan sosial. Pasar murah. Seperti sekarang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kalau ini pemerintah pusat memberikan bantuan 10 kilo beras per bulan. Sudah di April, Mei, Juni, tambah lagi September, Oktober, November.
Dan kita putuskan lagi tambah Desember, sampai Desember 10 kilo 10. Pemerintah pusat memberikan itu. Pemerintah provinsi memberikan, mampunya berapa? 5 kilo, 5 kilo. Pemerintah kabupaten kota memberikan 5 kilo. Rampung. Kalau bareng-bareng seperti itu. Rakyat itu adem. Dan saya titip, yang dibeli produk dalam negeri, utamanya UMKM kita. Yang kelima, dukung program prioritas pemerintah, penurunan kemiskinan ekstrim, pemberantasan stunting, hilirisasi industri, berikan dukungan penuh pada program-program ini. Yang terakhir, yang keenam, masuk ke tahun politik, pemilu. Saya minta Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu. Tapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Dan berikut 6 poin yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahannya kepada para penjabat kepala daerah di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah kendalikan inflasi. Presiden Jokowi berpesan untuk menjaga stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok, utamanya memantau juga harga real di pasar dan turun ke lapangan. Kedua, waspada akan bahaya super El Nino bagi penurunan produksi komoditas dan mewaspadai juga potensi kebakaran. Kemudian yang ketiga, Presiden Jokowi mengingatkan agar menjaga iklim investasi, yaitu dengan mempermudah pelayanan perizinan dan menyederhanakan prosedur karena dapat membuka lapangan pekerjaan. Kemudian yang keempat, alokasi dana untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial dan juga mengutamakan dengan membeli produk dalam negeri terutama UMKM. Yang kelima, mendukung program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrim, pemberantasan stunting, dan hilirisasi industri. Kemudian yang keenam adalah mendukung tugas KPUD dan Bawaslu dengan tidak mengintervensi tugas KPU dan Bawaslu. Pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.